Kak, paying bis. Deadline besok. Halo, sorry ya guys, telat. Aman Kak, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Oke, jadi sekarang kita sampai mana? Jadi gini Kak. Perkenalkan, namaku Wiraguna Bakti Muhammad. Nama aku Sabita Hanifah Azhara. Hai, perkenalkan nama aku Shanana Moreno Ataya. Dan aku, Syaska Ahmad. Kami dari Kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai case accounting function at Goodwill Industry. Check it out. Goodwill Industry adalah organisasi nirbala yang fokus membantu individu kurang beruntung dan penyandang disabilitas. Mereka bertahan bukan hanya dari donasi finansial, tapi juga donasi barang dan hibah. Barang-barang ini dijual melalui toko-toko retail mereka, dan keuntungan tersebut dipakai untuk mendanai program pelatihan dan dukungan pekerjaan. Goodwill menjalankan berbagai kegiatan penting seperti pelatihan kerja, layanan dukungan karir, dan operasi retail. Neraca, laporan laba rugi, dan arus kas menjadi alat penting untuk mengontrol anggaran dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Rahasia kesuksesannya ada pada penggunaan analisis rasio kinerja. Dengan analisis ini, manajemen bisa menilai kesehatan keuangan organisasi, mengevaluasi apakah anggaran berjalan sesuai target, dan membandingkan kinerja dengan organisasi sejenis, serta merancang strategi jangka panjang untuk masa depan. Artinya Goodwill ini pendapatan utamanya berasal dari donasi berupa barang yang masih layak pakai, yang kemudian akan dijual lagi, dan juga nanti hasilnya akan digunakan untuk membiayai pelatihan kerja. Nah, donasi yang diterima oleh Goodwill ini dapat berupa pakaian, perabotan rumah, peralatan elektronik, serta buku dan alat tulis. Nah, karena barang donasi yang diterima oleh Goodwill ini bermacam-macam, Goodwill jadi punya beberapa tantangan. Di antaranya, pencatatan akuntansinya ini sering berantakan. Ditambah, tiap cabang itu nyatatnya berbeda. Ada yang sudah digital, dan juga ada yang masih manual. Dan juga karena Goodwill ini cabangnya banyak, jadi laporan keuangannya ini suka telat. Nah, solusinya ini ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, mereka perlu nyatuin standar penilaian barang. Kemudian, pakai sistem akuntansi yang sama di setiap cabang, dan juga disiplin soal jadwal pelaporan. Kalau pencatatan akuntansinya udah rapi dan datanya konsisten, perhitungan rasio keuangannya jadi lebih akurat, sehingga manajemen bisa lihat cabang mana yang paling efisien. Maka dari itu, accounting sangat penting untuk perusahaan ini, supaya keputusan yang diambil itu tidak asal-asalan dan juga tetap berdasarkan data yang valid. Ngomong-ngomong di Hebat, kita disuruh menjawab 3 pertanyaan mengenai case kita nih. Ada yang bisa jawab nggak? Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu apa perbedaan antara aset dan kewajiban, serta laporan keuangan utama manakah yang menampilkan kedua kategori ini secara menonjol. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dan memiliki nilai ekonomi yang dapat membantu tujuan organisasi tersebut. Contohnya seperti kas, bangunan, peralatan, atau toko retail yang dimiliki oleh Goodwill Industries itu sendiri. Nah, sedangkan kewajiban atau liabilitas ini adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh organisasi kepada pihak lain, misalnya seperti pinjaman atau biaya yang belum dibayar. Nah, kedua kategori ini ditampilkan secara jelas dalam neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dimiliki oleh organisasi atau aset dan apa yang menjadi tanggungan atau kewajiban pada suatu waktu tersebut. Begitu. Gitu. Terus pertanyaan kedua? Nah, jadi gini Kak, untuk yang pertanyaan kedua, identifikasi 6 langkah dalam siklus akuntansi. Nah, yang pertama, ada menganalisis dan mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, memindahkan posting jurnal ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo awal. Yang kelima,
membuat jurnal penyesuaian dan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Oke, terus pertanyaan terakhir. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, apa alasan utama perusahaan melakukan analisis rasio? Nah, analisis rasio dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan dan kesehatan keseluruhan organisasi. Melalui analisis ini, manajemen dapat membandingkan hasil aktual dengan anggaran atau rencana yang ditetapkan, sehingga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, baik dari sisi likuiditas, profitabilitas, maupun efisiensi operasional. Selain itu, analisis rasio membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis dan menyusun rencana masa depan yang lebih efektif. Hasil analisis ini juga digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan organisasi sejenis atau standar industri, sehingga manajemen dapat menentukan posisi kompetitif perusahaan secara lebih akurat. Jadi gitu, Kak. Baik, sekian diskusi kami mengenai case Accounting Function at Goodwill Industries. Kami memberi kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberi tanggapan dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, baik, jika tidak ada yang menanggapi, kami cukupkan dulu presentasi kami kali ini. Sampai jumpa, terima kasih. Ya, mi lagi.